umat Tuhan di seluruh dunia merayakan akan hari kenaikan dari Juru Selamat kita, karena memang dari sanalah Juru Selamat kita berada, Yesus Kristus bertakhta di kerajaan surga. Dan bersama dengan kami GBI LTC Glodok yang siap hadir bersama jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan program YouTube dari GBI LTC Glodok, dan juga Instagram GBI LTC Glodok dan Facebook GBI LTC Glodok. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jemaat Tuhan, karena ibadah kita pada sore hari ini agak telat kita mulai, tapi tidak mengapa, tidak mengurangi sukacita kita pada sore hari untuk bersukacita. Amin. Mari siapkan hati, kita akan berdoa, kita akan mulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang bertakhta di kerajaan surga, yang pada hari ini kami merayakan akan hari kenaikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah dan seluruh pemirsa ataupun semua yang menyaksikan program ibadah ini ya Bapa. Kami ingin menikmati bersama-sama dengan Engkau ibadah yang penuh dengan jamahan dan penuh dengan lawatan-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami siap Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik dalam ibadah ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya, Engkau yang mengurapi kami. Dan kami siap Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami alaskan tabiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Besar setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga Dia naik ke surga, dan Dia juga yang menurunkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua sebagai penolong yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Puji Tuhan. Saat ini bersama-sama kita mau katakan terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Yesus. Besarlah Engkau dan layak kami puji. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Besar setiamu Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan
thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Amen. Yes. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need, thy hands have provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Oh, you are faithful, God. Kau yang setia, Tuhan. Kau yang setia. Amin. Kau setia dan sungguh besar karyamu, perbuatanmu dalam hidup kami. Karyamu yang sungguh tiada Tuhan terbandingkan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar dan perbuatanmu ajaib, sehingga seluruh dunia dapat berkata, tiada yang seperti Engkau. Engkau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one like you, Jesus. There is no one else like you. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lord, you are great. And there is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Tahta kemuliaan-Mu yang kami sembah dan kami puji. Penyelamat kami,
Oh, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, karena Dia yang memerintah sebagai raja dan kita adalah anak-anak raja, sehingga kita dikatakan adalah umat-umat pemenang. Amin. Amin. Dan kita lebih daripada pemenang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di dalam segala perkara kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bersuka cita. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan dan pujilah Dia di tempat yang maha tinggi, Raja di atas segala raja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Daniel Vicky. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah dan semua pemirsa yang menyaksikan program ibadah ini, dengan hati yang sungguh kita datang. Terima kasih, terima kasih. As the deep panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You are my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. For you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Nyanyikan Yesus, 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 Yesus. Katakan kau berarti Tuhan. Serukan namanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kami tinggikan kau. Yesus, Yesus, kau berarti Tuhan.
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Tuhan, rohku berserah. Kaulah Tuhan, hatiku ku rindu menyembahmu. Serukan namanya Yesus, Yesus. One name, Jesus. Jesus, Jesus Christ of Nazareth. Only one name. And He is God Almighty. He is God seated at the right hand of Heavenly Father. Dia adalah Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus, Jesus, we give you all the glory and the honor. To you belong all the glory and the honor. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasanya bagi namamu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Sebab Kau layak terima segala pujian. Kau layak terima segala pengagungan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Urapi setiap mereka yang melihat Tuhan, setiap mata yang melihat. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, itu adalah gereja. 2-3 orang berkumpul adalah persekutuan umat Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Engkau adalah sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam perkumpulan yang kecil saja Engkau sudah hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah-rumah yang menyaksikan Tuhan, yang menyaksikan dan ikut berpartisipasi dalam ibadah ini. Berkati setiap mereka. Roh Kudus jamah, ambil alih rumah mereka, ambil alih hati dan pikiran mereka, sehingga mereka hanya fokus kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami. Haleluya, haleluya. Semuanya katakan amin, amin, amin. Saudara terkasih dalam Kristus. Ya, ini adalah historis sejarah, saudara. Ya, Yesus lahir dari perawan Maria. Yesus lahir melalui Roh Kudus. Dia memberitakan kerajaan Allah, melakukan mujizat-mujizat, membuat orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, membebaskan orang yang terikat setan-setan, membangkitkan orang mati, melakukan hal-hal yang dahsyat. Ya, Yesus lalu juga ia mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, dan 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu ia naik ke sorga di depan murid-muridnya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, yang poin pertama saya mau saudara catat baik-baik, bahwa kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke sorga membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Jesus Christ is God. Undoubtable, tidak diragukan lagi. Ya, saudara tidak perlu bimbang, karena nggak ada yang lain bisa naik ke sorga. Karena kita mencatat dia naik ke sorga, dia bangkit, dia naik ke sorga. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dari itu hari ini saya mau membuktikan Yesus adalah Tuhan secara alkitabiah. Bukalah Alkitabmu dan tanda-tandai setiap ayat yang saya mau berikan. Yang pertama kita akan buka di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Injil Markus pasal 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dahsyat. Satu ayat ini sudah dahsyat. Ya. Sesudah Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, sesudah ia berbicara kepada murid-muridnya, ya, memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat, ia memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Tentu pesan-pesannya adalah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, untuk memuridkan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ya, pesan-pesannya memberitakan Injil dengan kuasa, memberitakan kerajaan Allah, ya, menjadi saksi Tuhan. Itulah pesan-pesan Tuhan, ya.
Maka dari itu setelah ia memberikan pesan, Alkitab mencatat langit terbuka. Sehingga Yesus naik. Dan awan-awan naik, sudah murid-murid menyaksikan itu semua. Dan awan-awan menutupi. Dan mereka melihat dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Saudara, kalau kita ke Israel, yang sudah pernah pergi ke Israel, di situ ada tempat Yesus naik ke sorga, disebut dengan Chapel of Ascension, ya. Chapel of Ascension, di situ ada letak yang diyakini tempatnya Yesus naik ke sorga. Depan, yaitu tempatnya Bukit Zaitun, Chapel of Ascension. Depan itu ada kuburan Yahudi, kuburan orang Kristen, dan juga kuburan orang Islam, ya. Kenapa, saudara? Di situ dia naik. Dalam kitab mencatat, dalam kitab Zakaria dan kitab yang lain juga, bahwa Yesus akan datang kembali di tempat yang sama, dan kuburan-kuburan akan terbuka, orang-orang mati akan bangkit. Katakan amin, saudara. Ya, jadi inilah, saudara, yang dahsyat sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Israel, itu tempat pasti kita kunjungi, di mana Yesus naik ke surga, saudara. Amen. Ada nggak, saudara, kita pergi ke tempat lain? Maaf, saudara, nabi-nabi lain atau apa? Tempatnya nabinya naik ke surga. That's the place. Dan itu, saudara, diterima semua bangsa. Kepercayaan agama samawi, saudara. Orang Yahudi percaya dia naik dari situ. Orang Kristen tentu sekali, dan orang Islam. Karena mereka bikin kuburan di situ, sudah. Karena mereka yakin bahwa Yesus akan datang kembali, dan kuburan-kuburan akan terbuka. Orang-orang mati akan bangkit. Karena kematian Yesus saja, kuburan-kuburan terbuka. Ya, karena Yesus pembawa kehidupan, katakan amin. Di mana Yesus hadir itu ada kehidupan. Nah, saudara, catat baik-baik di sini. Ketika dia naik ke sorga, posisinya itu yang harus kita catat baik-baik. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan. Saudara, kalau orang boleh duduk sebelah kanan saya, itu cuma keluarga saya, katakan amin. Ini saya beri contoh. Yang boleh duduk sebelah kanan saya itu pasti cuma anak, saudara. Nggak mungkin orang lain bisa boleh duduk depan. Kanan Allah Bapa, karena dia disembah, dia ditinggikan, dan dia dimuliakan. Yesus Kristus adalah Tuhan, katakan amin. Kenapa dia duduk sebelah kanan Allah Bapa? Sesuai Tuhan katakan, Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu, saudara, katakan amin. Saudara, posisi sebelah kanan ini penting sekali, ya. Yesus Kristus di samping kanan, bukan di bawah, bukan di depan. At his right, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa, saudara, yang menjadi pertanyaan, kok bisa Yesus Kristus mendapat suatu kehormatan demikian spesial sekali, ya, sama dalam kuasa dengan Allah Bapa, samping kanan, at the right, at his right, saudara, samping kanan, saudara, sama. Kenapa, saudara? Mengapa Yesus Kristus disembah? Kok bisa dia memperoleh posisi itu? Kita buka dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Saudara harus mengerti. Maka saudara, saya akan ajarkan hari ini poin pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi kalau orang yang nggak percaya, saudara harus kasih ngerti. Kenapa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu poin pertama. Dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan, bukan depan. Tapi at the right, dia juga disembah, dia juga ditinggikan. Kita buka dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Mengapa Yesus bisa duduk di posisi yang tertinggi di sorga? Ya, di situ dikatakan Wahyu pasal 5, catat baik-baik ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Perhatikan ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, perhatikan,
anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Katakan amin. Kenapa? Dia disembelih. Dia menebus dosa umat manusia. Kalau nggak ada Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun selamat. Katakan amin. Amin. Dia layak disembah. Saudara, ini loh, saudara perhatikan ya. Nah, dalam ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, artinya Allah Bapa, dan bagi anak domba yang di sebelah kanan itu, ya, adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh, tersungkur, dan menyembah. Katakan amin. Saudara, posisi tertinggi depan Bapa Surgawi itu adalah Seraphim Angels. 4 makhluk malaikat yang mempunyai 4 wajah. Depan, kiri, kanan. Ada wajah manusia, ada wajah lembu, ada wajah singa. Ya, jadi ada 4 wajah. Itu kerub angels dan juga Seraphim Angels. Para tua-tua, mereka meletakkan mahkota menyembah 2 pribadi di sorga. Allah Bapa, Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Dia anak domba segala pujian, kemuliaan, hormat, dan kuasa. Katakan amin. Saudara perhatikan, seluruh makhluk berjumlah berlaksa-laksa. Bahkan dicatat di sini, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di laut, semuanya menyembah Allah Bapa dan menyembah Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, ini harus dimengerti, saudara, ya. Satu-satunya jalan ke sorga, satu-satunya penebus manusia, satu-satunya juru selamat dunia. Kalau mau selamat, namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya Dia berkata, akulah jalan kepada Bapa itu. Katakan amin. Dia membawa jalan kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Dia levelnya sama, saudara. Kalau orang boleh duduk di sebelah kanan, itu berarti the same power. Level yang sama, dia juga disembah. Semua malaikat di surga menyembah. Nah, kalau malaikat di surga menyembah, di bumi, di bawah bumi, semua makhluk, saudara, semua ciptaan menyembah Allah Bapa dan menyembah Yesus Kristus. Katakan amin. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Maka dari itu, inilah poin yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Anak domba itu layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Ini adalah penglihatan siapa, saudara? Penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan sebelum itu, saudara, sekitar kurang lebih 700 dan 800 tahun sebelumnya, penglihatan Nabi Daniel melihat penglihatan yang sama, saudara. Dan penglihatan itu digenapi pada saat penglihatan Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu melihat Yesus Kristus samping Allah Bapa, disembah, dipuji, ditinggikan, dimuliakan, saudara. Dan penglihatan ini juga didapat oleh Nabi Daniel, yang tertulis penglihatan. Ya, penglihatan ini didapatkan oleh nabi-nabi, saudara. Nabi Daniel, kedua adalah oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Coba kita buka Daniel pasal 7. Alkitab itu, saudara, mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada yang terpisahkan. Semuanya sama. Katakan amin. Amin. Semuanya sama, saudara. Daniel pasal 7, ya, ayat 13 sampai dengan 14, itu adalah nubuatan yang diberikan kepada Daniel, suatu penglihatan mengenai Yesus, mengenai Mesias. Siapa ini Mesias? Ya, siapa ini Mesias, saudara? Ya, terdapat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di situ tertulis demikian, saudara perhatikan.
Aku terus melihat dalam penglihatan. I saw a vision. Ya, orang ini kalau dekat sama Tuhan bisa dapat mendapatkan penglihatan. Ya, aku terus, perhatikan kata Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Perhatikan. Dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Katakan amin, saudara. Inilah ketika bangsa Yahudi itu mereka salah mengartikan Mesias. Mereka itu pikir Mesias itu mendirikan suatu kerajaan di bumi, ya. Padahal ini jelas sekali bahwa Mesias ini mempunyai everlasting kingdom, kerajaan yang kekal. Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan berasal dari sini, tapi kerajaanku adalah kerajaan Allah. Ya, di sini jelas sekali, sudah di sini dikatakan tampak di awan-awan seorang seperti anak manusia. Siapa yang akan datang akhir zaman? Saudara, Nabi Daniel ini mendapat penglihatan akhir zaman. Nanti di awan-awan tampak anak manusia datang. Dan anak manusia ini yang dia lihat ini, ia dibawa ke hadapan yang lanjut usianya. Ya, kalau dalam ayat yang pertama saudara akan baca siapa itu yang lanjut usianya, itu adalah Allah Bapa. Yang lanjut usianya, yang putih rambutnya, pakainya putih seperti salju, kursinya, rodanya dari nyala api, saudara. The Lord is a consuming fire. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Itu berbicara kekudusan Allah. Itu berbicara penghakiman Allah. Saudara, perhatikan. Berlaksa-laksa melayani dia. Beribu-ribu laksa melayani dia. Yesus dibawa kepada yang lanjut usianya. Dan Bapa memberikan kepada Yesus segala kemuliaan, segala kuasa. Alkitab mencatat segala suku bangsa, bahasa, segala suku bangsa, segala kaum akan mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab ialah satu-satunya jalan ke sorga. Ialah juru selamat dunia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Yesus, saudara. Saudara harus mengenal Allah yang kita sembah, ya. Kita ada sekarang penggenapan. Seluruh dunia merayakan Natal. Seluruh dunia merayakan Paskah, kematian, kebangkitan Kristus. Seluruh dunia merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Tertulis dalam kalender, saudara. Bukankah itu dahsyat, saudara? Diakui seluruh dunia merayakan kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tertulis sudah, kenaikan Isa Al-Masih. Kemana? Sorga. Oi, kalau mau ke sorga itu jangan main-main, sudah. Jangan salah pilih. Pilih yang sudah pasti ke sorga. Namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Katakan amin, sudah. Around the world is celebrated. Di Arab dimanapun is celebrated, dirayakan, sudah. Tidak disangsikan, diakui, sudah. Inilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini dikatakan jelas sekali, ya, segala kemuliaan, kekuasaan ini diberikan sebagai raja, raja yang kekal, kerajaannya nggak akan musnah. Kerajaan Nebukadnezar berapa generasi? 3 generasi. Kerajaan Genghis Khan berapa generasi? 3 generasi. Nggak ada kerajaan yang kekal. Alexander the Great nggak lebih dari 3 generasi, sudah. Nggak ada 7 generasi, itu nggak ada, sudah. Kadang-kadang 1-2 generasi kerajaan sudah musnah. Tapi ini adalah kerajaan yang kekal, yang tidak dapat musnah. Katakan amin. Ya, maka dari itu, saudara, Yesus diberikan segala kuasa. Maka dari itu ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia memberikan suatu statement di dalam Matius 28 ayat 18. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Ayo, supaya saudara juga di rumah ikut aktif.
Matius 28 ayat 18. Sudah di situ? Amin. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Woo! That's enough. Yesus mendekati murid-muridnya. Dan dia berkata demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. All power and authority have been given to me by my Father in heaven and in earth. Semua di surga, semua makhluk, semua di bumi, di bawah bumi, di laut, semua tunduk menyembah kepada nama Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya saudara, kalau kita pelepasan setan-setan, segala roh jahat, macam apapun dari manapun, gak punya kuasa apapun, mereka harus tunduk dan menyembah. Saudara bisa lihat pelepasan-pelepasan yang saya lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus sudah ada kuasa. Saya kalau cuma pelepasan sudah bisa, saya cuma bilang in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Ada akses, saudara. Gak semua orang punya akses itu. Jadi mungkin saya suruh ngomong ini sudah nggak paham. Not everyone have access in that name. In the mighty name of Jesus Christ. Coba sudah ada setan, nggak semua sudah. Dalam nama Yesus sudah setan. No, because not everyone have access. If you believe Jesus, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Katakan amin. Jika kau percaya dan tidak bimbang, maka Tuhan menyertaimu. Katakan amin. Tapi kalau engkau nggak percaya, percuma sudah. You have to believe Jesus Christ is God. Saya hari ini mau memberikan satu statement, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau orang yang nggak ngerti ngomong, Yesus Kristus, masa manusia jadi Tuhan, itu bodoh sudah. Semua yang di sorga, di bumi, di bawah bumi, menyembah Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya yang lahir bukan dari benih laki-laki, tapi dari benih ilahi, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Bukan dari keinginan laki-laki, Alkitab mencatat, tapi from the seed of the Holy Spirit. Dia lahir dari benih Allah. Dia adalah kudus, anak Allah. Katakan amin. Kudus, the Holy One, Son of God. Hanya dia yang dari sorga yang dapat membawa kita ke sorga. Katakan amin. Amin. Saudara kalau mau ke Jepang, saudara harus cari guide tour Jepang, saudara. Saudara mau ke sorga harus cari yang dari sorga, yang pernah datang dan dia menjanjikan, saudara, bahwa dia akan membawa kita ke sorga. Dan dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan cuma di sini. Filipus, saudara, melihat itu. Stefanus ketika dirajam, dia bilang, lah aku melihat langit terbuka. Dan aku melihat anak Allah duduk sebelah kanan Bapa surgawi. Saudara baca Alkitab. Filipus dirajam. Stefanus dirajam, martir pertama, saudara. Dia memberitakan Injil. Dia dengan getol memberitakan Injil. Itu dia jubahnya ditarik, ditelanjangi, dihajar, dipukul, dilempar batu. Bapa ampuni mereka, Tuhan ampuni mereka. Jangan tanggung, mengampuni dan mendoakan. Dia berkata, aku melihat langit terbuka. Walaupun dia dirajam, dia menjadi sukacita sebab anak Allah menyambut di situ. Katakan amin. Aku melihat langit terbuka. Anak Allah duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia sedang menyambut aku. Saudara harus mengenal Allah yang saudara sembah. Katakan amin. Know your God. He is God. Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. That's our faith. Itu iman kekristenan kita. Jangan pernah goyah. Orang yang nggak ngerti dikasih ngerti. Ya, memang ini nggak nyambung, saudara. Itu secara roh. Hanya ketika Roh Kudus menjamah baru dapat mengerti, saudara. Ya, maka dari itu sudah kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11 kita baca bergantian. Filipi pasal 2
ayat 6 sampai dengan 11. Saya mulai dari ayat yang pertama, saudara, ayat yang berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 sama-sama. Dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Katakan amin. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, ayat ini saudara perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, He is the form of God. Yang walaupun dalam rupa Allah, Alkitab mencatat, dia tidak menganggap kesetaraan menjadi manusia. Sang firman Allah menjadi manusia, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia meninggalkan singgasananya, saudara. Ia sudah mempunyai singgasana. Yesus berkata apa kepada waktu itu ketika orang Farisi, orang ahli Taurat, ketika dia berbicara, aku dan Bapa adalah satu. Lalu mereka berkata, kamu tidak lebih tua dari Abraham. Tuhan berkata apa? Aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Katakan amin. Saudara, Tuhan berkata, aku ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum bumi dibentuk, sebelum ada dinosaurus, sebelum ada makhluk, Tuhan sudah ada di samping kanan Allah Bapa. Katakan amin. Percayalah engkau akan itu. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah untuk dipertahankan. Ia meninggalkan singgasananya. Ia meninggalkan comfort zone, saudara. Dan Alkitab mencatat apa, saudara? Melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. He became a servant, saudara. This is our Jesus. Dia menjadi seorang hamba. Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya, hamba Tuhan yang melayani. Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amen. Dia mencuci kaki 12 muridnya. That's wonderful. That's great. Mana ada sudah pemimpin mau mencuci kaki? Sudah nggak ada. Yesus Allah menjadi manusia. Makanya iblis itu waktu itu secara roh berjumpa. Anak Allah Maha Tinggi, mengapa kau datang untuk menyiksa kami? Sujud menyembah. Yesus datang melayani. Yesus datang melayani orang miskin. Yesus datang dengan kesederhanaan. Yesus datang membuka mata orang buta, membuat orang tuli mendengar. Hai, berbagi anak orang miskin, engkau lampunya kerajaan Allah. Yesus datang untuk mengasihi orang-orang yang terikat, mengasihi orang-orang yang susah, mengasihi orang-orang yang sedang menderita. Satu persatu Tuhan rawat, satu persatu Tuhan sembuhkan, Tuhan layani. Itulah pelayanan, saudara. Dia menjadi hamba. Barang siapa ingin menjadi tertinggi, hendaklah engkau menjadi hamba. Hendaklah engkau menjadi hamba. Ia menjadi hamba, saudara. Ya. Lalu kita mencatat, saudara, di sini dikatakan dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai Allah, ia menjadi sama dengan manusia. Firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Artinya sebelum dunia dijadikan, sang firman Allah ini bersama dengan Allah bernama Yesus Kristus. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Yesus. Dia menjadi manusia, saudara. Ya. Lalu dikatakan di sini ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai disalibkan. Wow. Untuk menebus seluruh dosa umat manusia, saudara. Ya. Bahkan di situ dikatakan, Alkitab mencatat, itulah sebabnya, perhatikan,
Itulah sebabnya Allah meninggikan dia, perhatikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena apa? Dia mau menebus seluruh dosa umat manusia, katakan amin. Maka itu dia berdoa, Bapa, cawan ini kiranya dapat aku lalui. Cawan murka Allah itu dia tebus, dia berdoa. Namun bukan kehendakmu terjadi, melainkan kehendakmu. Dia sudah lihat kok, dia sudah lihat sebelum disalibkan. Akan diludahi, akan dihajar, akan dicambuk, akan diperlakukan tidak adil. Dia tidak ingin menghindari secara daging, secara manusia. Datang di bumi, 100% manusia, 100% Allah. Tapi untuk itulah aku datang, bukan kehendakku terjadi, namun kehendakmu Bapa. Aku siap Bapa. Wow, that's the heart of a servant. Luar biasa, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Mengapa sebabnya? Karena ia merendahkan diri dan taat sampai mati, saudara. Ketaatan kepada Allah itu akan menuai berkat, katakan amin. Karena taat, saudara, kepada pelayanannya sampai mati, saudara, dia taat. Kalau saudara dipanggil Tuhan, taat sampai mati. Taat, saudara, ya, taat sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Dan Allah sangat meninggikan dia, yang mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit, those in heaven, yang ada di surga bahasa aslinya, di bumi, yang ada di bawah bumi, semua setan-setan, dan semuanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yesus adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Tertulis dalam ayat Filipi pasal 2 ayat 11, Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah iman kita, ya. Jadi pembuktian pertama, saudara, kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus naik untuk menyediakan rumah yang indah bagi Anda dan saya di sorga. Itu, saudara. Yesus naik ke sorga itu menyediakan rumah bagi kita. Ya, itu tertulis dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan 3. Tuhan menjanjikan rumah, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Amin. Saudara, Yesus menjanjikan, ya, nas ini, saudara, ayat ini jelas Tuhan berjanji. Aku pergi, kata Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak rumah, many mansion bahasa aslinya, ya. There are many mansion, palace. Palace, saudara, bukan rumah tipe 21. Anda punya mansion di surga, katakan amin. Amin. Bukan tipe 21. Palace, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bumi aja segini besar, apalagi surga, saudara. Megah. Itu lantai aja terbuat dari emas. Jalan itu raya terbuat dari emas. Kau tahu, baca kitab Wahyu, baca banyak kitab, sudah dalam Alkitab jelas. Di situ tertulis penglihatan nabi-nabi seperti apa surga. Terlihat dari seperti kristal, itu permata, segala macam, sudah. Bangunannya megah. Lebih dari hotel 7 star di bumi, sudah. Ya, maka dari itu di sini Tuhan berjanji, aku pergi untuk menyediakan rumah kepadamu. Aku mengatakannya padamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal. Ya, poin ini pertama yaitu Tuhan janji. Dalam ayat ini pertama Tuhan janji untuk menyediakan tempat tinggal. Kedua, sorga itu adalah tempat yang pasti bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Sorga itu adalah kepastian, saudara, bagi orang-orang yang diselamatkan
oleh kasih karunia Tuhan. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, Saudara. Seberapa banyak kita berbuat baik, tetap kita semua adalah orang berdosa, Saudara. Setiap hari nggak dapat luput dari dosa yang kita tidak lakukan. Dosa pikiran jahat sudah dosa. Pikiran kotor sudah dosa. Mau berbuat jahat sudah dosa. Pikiran kita saja dipantau di sorga, Saudara. Hati kita dipantau, Saudara. Dosa kecil, dosa besar tetap adalah dosa. Bagaimana kita mau menghindari dari murka Allah? Upah dosa itu adalah maut. Maka Saudara, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Manusia itu butuh pengampunan dosa. Manusia itu butuh penebusan dari dosa. Dan itu hanya dapat melalui Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ya, Saudara perhatikan, sorga itu adalah tempat pasti bagi orang percaya. Yang ketiga, neraka itu ya adalah pasti bagi orang-orang berdosa. Neraka itu pasti bagi orang-orang terkutuk, kata Tuhan. Bagi orang-orang terkutuk. Bagi setan, iblis, dan antek-anteknya. Bagi orang-orang terkutuk, enyahlah dari hadapanku. Masuklah. Apa itu neraka? Perapian yang kekal. Ulatnya tidak pernah mati, apinya tidak pernah padam. Ada dua tempat, Saudara, ketika roh ini keluar. Pertama adalah kerajaan Allah, kerajaan sorga. Itu dicatat. Dikasih lihat Lazarus berada di pangkuan Bapak Abraham. Dan orang kaya yang pelit, tidak murah hati, yang sombong masuk neraka, Saudara. Ditulis seperti itu. Gambaran orang yang tidak bertobat. Nyala api membakar. Haus. Alam roh perlu makan minum. Tuhan menjanjikan pesta di sorga. Itu haus. Gak mau air, gak dapat disiksa dengan nyala api. Ya, ada siksaan setan-setan. Ya, maka dari itu ada tempat hukuman kekal. Api tak terpadamkan. Ya, itu adalah neraka. Pasti bagi orang berdosa. Ya, tapi poin keempat, Allah adalah kasih. Katakan amin. Allah adalah kasih. Namun Ia juga adalah Allah yang kudus. Ia adalah Allah yang kudus, Maha Kudus. Kekudusan itu artinya terpisah dari dosa. Kekudusan itu artinya terpisah dari ketidakbenaran, terpisah dari kenajisan. God cannot see sin. Tuhan tidak bisa melihat dosa. Makanya dosa dihukum di atas kayu salib. Ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan berkata, ya Bapa, sudah kubayar lunas segala dosa dengan darahku. Kita ditebus, Saudara. Ya, maka dari itu, Saudara, firman Tuhan jelas sekali berkata, Dia, Allah Bapa, akan memberikan upah. Upahnya apa? Kepada setiap orang yang percaya. Sandra bacakan, mari. Sandra bacakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Ini teman istri saya, Saudara. Tim pelayanan kami. Demikian firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. God gives reward to those who believe in the Son. Listen here. But those who does not believe in the Son, they are destroyed in the lake of fire. Ya, perhatikan di sini. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, dalam bahasa aslinya menolak, reject, menolak, tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup kekal itu, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hukuman kekal. Kenapa, Saudara? Karena orang itu tetap dosa. Orang itu dosanya tetap melekat. Setiap orang diperbudak oleh dosa. Tetapi kasih karunia Allah adalah untuk memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Itulah jalan keluar supaya kita beroleh kesatuan dengan Bapa Sorgawi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Saudara.
That's the only way. Maka Tuhan berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan kepada Bapa. Akulah kebenaran, anak Allah yang hidup, Mesias. Akulah kebenaran, firman Allah itu. Akulah hidup yang membawa kehidupan, yang membangkitkan orang mati. Itu dilakukan. Dan Yesus bangkit, saudara. Jangan mengeraskan hatimu ketika hari Roh Kudus sedang menjamahmu. Katakan amin. Jangan mengeraskan hatimu. Saya tahu ini sedang dilihat bahkan sampai 2000 view, saudara. 1.5K, 2K mungkin akan terus naik, saudara, dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi hari ini jangan mengeraskan hatimu. Jesus Christ is the only way to the Father. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Saudara mendapatkan kesempatan untuk mendengar kabar baik. Saudara mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil ini, saudara. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela Anda dan saya. Percayalah kepada Dia. Ya, maka dari itu kabar baik hidup kekal ini hanya diperoleh melalui anak Allah Yesus Kristus. Tidak taat, ya, artinya apa? Tidak percaya kepada anak Allah, menolak anak Allah, akan menerima hukuman kekal. Jelas sekali. Poin ketiga, Yesus pasti datang kembali. Katakan amin. Ya, Yesus pasti datang kembali. Itu tadi tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3. Tuhan berkata apa? Ya. Setelah Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, sama-sama kita baca, aku akan datang kembali. Katakan amin. I will come back. Ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana kamu berada, supaya di mana aku berada, kamu berada. Saudara terkasih dalam Kristus, ya, saudara jangankan Injil, saudara sepupu kita juga percaya bahwa Isa Al-Masih akan datang kembali sebagai hakim akhir zaman untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Katakan amin. Ya, saudara. Saudara, kalau kitab lain saja percaya bahwa Isa Al-Masih yang artinya Yesus Kristus Al-Masih, Mesias Allah, akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati, berarti Dia akan Tuhan, saudara. Betul nggak, saudara? Datang dari sorga, mereka percaya loh. Siapa yang bisa naik ke sorga dan datang kembali kalau bukan Tuhan? Saya mau tanya, saudara. Open your mind little, open your mind, saudara. Ya, maka dari itu, saudara, Yohanes 14 ayat 3, akhir zaman nih Yesus akan datang kembali. Ini adalah pengharapan semua orang percaya. Ini adalah pengharapan gereja, bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput mempelainya, menjemput orang pilihannya. Semua yang tertulis dalam Alkitab semuanya digenapi, saudara. Mulai dari kelahiran Mesias, kematian, kebangkitannya, gereja akan bertumbuh dan seluruh suku, kaum, bangsa akan percaya kepada anak Allah ini. Ini digenapi, saudara. Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Ini digenapi, saudara. Hari-hari ini kita sedang melihat kita berada di akhir zaman. Ya, mereka sudah mulai merancang pasang chip di dahi dan di tangan, saudara. Itu berbicara tanda 666. Dan tanda kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Sudah sangat dekat. Tuhan bilang, I am coming soon. Perhatikan, saudara, ya. Poin ketiga, Yesus pasti datang kembali. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Waktu Yesus naik, ada satu pesan di situ yang diberikan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Katakan amin. Saudara, waktu murid-murid menyaksikan Yesus naik ke sorga, awan menutupi, mereka sedih. Aduh, Tuhan naik.
Tiba-tiba 2 malaikat berdiri, berpakaian putih berkilau-kilauan. Hai orang Galilea, mengapa kau menatap? Seperti dia naik, dia akan datang kembali dengan cara yang sama dari atas. Dia akan menunjukkan diri di awan-awan, katakan amin. Kedatangan Yesus 2 kali. Perhatikan. Yang pertama nanti muncul di awan-awan untuk menjemput umat pilihannya. Setelah itu akan terjadi chaos besar, kesengsaraan besar. Baru nanti kedatangan kedua muncul, Yesus datang menginjak kakinya di Bukit Zaitun itu untuk menghakimi antikris, membunuh antikris, membunuh iblis dan antek-anteknya, kerajaan Yerusalem baru. Tapi yang pertama, pengangkatan orang-orang percaya ini penting, saudara. Amen. Saudara jangan main-main, jangan sampai ketinggalan. Nanti saudara bayar dengan nyawamu, dibeleh. Barang siapa ditawan akan ditentukan untuk ditawan. Barang siapa di penjara ditentukan untuk penjara. Barang siapa disiksa ditentukan untuk disiksa. Kecuali kau bisa lari ke gunung-gunung. Saudara harus persiapkan kedatangan Tuhan, katakan amin. Saudara harus siap sedia, Tuhan datang. Tuhan, hatiku melekat padamu. Aku siap kedatanganmu. Hatiku melekat padamu, bukan pada harta di bumi. Aku mau siap, Tuhan, Engkau datang anytime. Saat ini, menit ini, anytime. Aku siap ke sorga. Aku siap, Tuhan. Datanglah Yesus Kristus. Tuhan akan datang bagi mereka yang mau menyambut Tuhan, katakan amin. Tuhan akan datang bagi mereka yang berkata, welcome, I am ready, my Lord. I am ready to come to you. I am ready to leave everything this world. Aku siap untuk meninggalkan. Ini semua titipan. Tuhan akan datang begitu. Tapi kalau engkau berat sebelah seperti istri Lot, waduh, sudah pasti tertinggal. Hari tidak akan menjadi lebih baik, sudah. Tapi bagi orang yang percaya, Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, katakan amin. Dan penyertaan Tuhan itu cukup. Penyertaan Tuhan artinya ada makanan minuman, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, engkau dilindungi, engkau dipagari, kebutuhanmu disediakan. Anak Tuhan, satu helai rambut tidak akan jatuh ke lantai tanpa izin Tuhan. Tidak ada kuasa iblis, kuasa roh jahat, manusia jahat yang dapat menyentuhmu, karena Tuhan menyertai kita. Immanuel, beri tepuk tangan yang meriah bagi kita, katakan amin. Jangan takut, sudah. Apa yang kau hadapi, jangan takut. Jangan goncang imanmu. Bumi boleh gegluk, ya boleh gunung meledak, boleh gunung bergoncang, boleh bumi bergoncang, ada earthquake, ada apa. Tapi 1000 boleh rebah sisi kirimu, 10.000 sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Itu janji firman Tuhan, katakan amin. Saya sudah alami itu, saudara. Saya sudah alami. Saya sudah alami. Ruko kiri kanan saya hancur semua kaca. Terjadi badai besar, kiri kanan hancur, motor-motor jatuh. Bayangin, saudara. Depan ruko saya itu sekitar 500 meter lah, kurang lebih. Pohon besar tumbang, saudara. Saya lihat, tapi ruko saya, saudara, itu ajaib. Tidak satu kaca pecah, tidak satu pot bunga yang ada kawat jatuh, tidak satu motor karyawan saya jatuh. Kiri kanan bingung, kenapa ini terjadi? Pak, minta minyaknya, katanya. Kok hebat? Wah ternyata yang punya hebat. Saudara, tempat yang diurapi ada kemuliaan Tuhan, katakan amin. Itu menjadi kesaksian kiri kanan, tetangga bingung. Kok aneh gitu loh, kok bisa ruko ini ke kanan kiri pecah semua kaca. Ini pecah, motor kiri kanan jatuh. Motor karyawan saya nggak ada yang jatuh, sudah. Sampai mereka bingung. Kok sakti? Karena engkau percaya pada Yesus Kristus yang disembah di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Semua penguasa-penguasa roh jahat tidak akan berani menyerangmu, katakan amin. Saudara, imanmu harus kuat sama Tuhan. Jangan digoncangkan apapun yang terjadi. Jangan terima berita-berita negatif. Percaya, pikiranmu harus positif, hatimu harus benar-benar beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap memberkati. Wah, ini dengar ini takut, dengar ini, wah, goncang imannya. Jangan goncang, percaya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita, katakan amin. God is not sleeping. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu keperluanmu. Dan Tuhan akan menyediakan kebutuhanmu semua, katakan amin. Ya, saudara perhatikan, ya. Yaitu terakhir, Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali, kata 2 malaikat itu.
1 Tesalonika 4:16-17. Selesai kita akan baca ayat terakhir ini. Yesus akan datang kembali. Karena ketika Yesus naik ada satu poin, malaikat berkata dia akan datang kembali. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan apa dikatakan? Sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka, pertama dikatakan, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedua, 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Hiburkan ini seorang akan yang lain dengan perkataan. Hiburkan perkataan ini, saudara. Ayat ini berbicara mengenai kedatangan Yesus di awan-awan untuk menjemput mempelainya. Bahasa Inggris disebut dengan rapture. Bahasa Yunani disebut dengan harpazo atau pengangkatan gereja. Diangkat, harpazo, diangkat gerejanya. Maka dikatakan pada waktu itu ada 2 orang menghilang di ladang. 2 orang bekerja, satu diangkat, satu ditinggalkan. Pada waktu itu ada 2 orang di satu tempat tidur, suami istri, satu diangkat, satu ditinggalkan. Artinya berbicara apa, saudara? Ada orang-orang tertentu yang memang tidak beriman secara 100% kepada Tuhan. Ya, bukan berarti wah suami istri nanti akan satu ditinggal, satu ditinggal. Bukan, maksud Tuhan begini. Karena saudara, ini akan terjadi akhir zaman. Ada yang memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam satu keluarga. Ada yang setengah-setengah, yang suam-suam. Ya kan? Ada yang di dalam pekerjaan, yang satu sungguh-sungguh dia menjadi saksi Tuhan, dia memberitakan Injil, yang satu cuma hahaha ketawain aja. Nah itu ya pasti ketinggalan, itu Kristen yang ketinggalan. Ya, saya nggak percaya orang yang tidak percaya, saya berbicara orang yang percaya, kau harus percaya ini. Kalau kau nggak siap ya Tuhan nggak akan jemput kamu. Ya, saya ngomong apa adanya. Ya, you have to be ready for the Lord's coming. Ya, maka itu pertama dikatakan, pertama janji Tuhan, yaitu yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ada tubuh kebangkitan pada akhir zaman, katakan amin. Jadi orang Kristen jangan dibakar, itu teori yang salah kaprah sudah. Yesus saja dikubur. Kalau engkau dibakar, tubuh apa yang mau dibangkitkan? Ada amin? Jangan orang Kristen dibakar. Ini firman. Akhir zaman pertama nafiri ditiup, sangkakala Allah berbunyi. Pertama orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya. Lalu dikatakan kita yang masih hidup, ya bersama-sama kita yang masih hidup, orang-orang percaya ini akan diubahkan dalam sekejap, at the twinkling of eye. Dalam sekejap diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan jubah kesucian putih bersih. Kita tidak mengenakan tubuh yang fana ini lagi, tidak mengenakan jubah yang fana, tapi tubuh yang tidak dapat dirusakkan. Jubah yang tidak dapat dirusakkan, katakan amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Coba dapat nggak di sini? Coba baca di sini. 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, yes. pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Amin. Coba sih. Saudara, ini luar biasa sekali. 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, saudara, at the twinkling of eye, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, nafiri yang akan bunyi, orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, katakan amin. We will all be changed at the twinkling of eye. Tuhan kalau mau melakukan mujizat, at the twinkling of eye. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang bisa makan, saudara, katakan amin. Tuhan kalau mau mengubah keadaanmu, hari ini mungkin kau dalam letih super beban berat, saya mau kasih kabar baik, Tuhan akan menyembuhkanmu, katakan amin. Dalam sekejap Tuhan berikan kau jantung yang baru hari ini.
Dalam sekejap engkau yang sakit liver, Tuhan sembuhkan hari ini juga. Dalam sekejap engkau yang sakit ginjal, ginjal yang baru diberikan kepadamu, katakan amin. Engkau yang sakit apapun hari ini dengan kabar baik, Tuhan Jehovah Rafa, He is the Lord that healeth. Tuhan akan menyembuhkan engkau. COVID-19, kau yang sakit COVID-19, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Engkau tidak akan mati, engkau akan hidup dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan, katakan amin. Amin. Dalam sekejap mata, kalau Tuhan mau, saudara ngerti nggak di sekejap mata? Dalam kedipan mata, at the twinkling of eye. That's a miracle. God can do a miracle, twinkling of eye. Sekejap mata, Tuhan dapat membuat mujizat, ya. Saudara, inilah janji firman Tuhan yang sangat dahsyat, ya. Artinya apa, saudara? Penyatuan orang-orang percaya. Penyatuan orang-orang percaya, gerejanya bersatu. Ya, penyatuan orang percaya itu apa? Yaitu ke dalam keluarga Allah. Penyatuan orang percaya dalam keluarga Allah untuk masuk pesta perjamuan kawin anak domba. Dipersatukan satu keluarga, ya, untuk masuk ke surga. Juga untuk ketika dipersatukan itu juga artinya apa? Dengan keluarga yang sudah mendahului, yang sudah mati sebelumnya, kita mau dipersatukan. Ya, mungkin sebelum ada mama yang sudah meninggal, bapak meninggal, kakek meninggal dalam Tuhan, engkau akan bertemu bersatu. Makanya dikatakan firman Tuhan, nanti dari timur dan barat sampai barat akan bersama Abraham, Ishak dan Yakub pesta dalam kerajaan surga. Katakan amin. Artinya apa? Program Tuhan Anda satu keluarga diselamatkan. Program Tuhan Anda sampai anak cucu diselamatkan. Satu jiwa diselamatkan. Seisi rumah, satu keluarga Anda dimenangkan dan diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Itu loh program Tuhan. Satu keluarga Anda, suami istri, anak cucu masuk kerajaan Allah. Katakan amin. Jangan sampai engkau, ya, para suami adalah imam yang harus percaya. Ayo mami kita berdoa. Ayo kita bawa anak-anak untuk berdoa, bikin mesbah keluarga, supaya satu keluarga cari Tuhan, satu keluarga percaya, satu keluarga masuk pengangkatan. Katakan amin. Amin. Tugas para imam, tugas para ibu-ibu untuk berdoa menjadi penolong bagi suami. Tugas anak-anak kita doakan menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat orang tua, rajin belajar, anak-anak yang kudus, ya. Maka dari itu, saudara, program Tuhan ini, saudara, kalau kita diangkat itu apa yang diangkat? Segala kesusahan kita diangkat, katakan amin. Kalau kita diangkat, kita artinya dibebaskan dari semua penderitaan, dibebaskan dari penganiayaan yang akan terjadi di bumi, penganiayaan besar, dibebaskan dari perbudakan dosa, diangkat, sudah, dibebaskan dari murka Allah, dibebaskan dari kesengsaraan besar yang akan menimpa bumi. Mari kita siap sedia kedatangan Tuhan anytime. Mari kita jaga hidup yang suci. Perpikiran kita harus suci, perkataan kita harus suci, hati kita harus suci. Katakan amin. Jaga pikiranmu. Pertama pikiran, jaga matamu. Bila mata itu pelita, saudara. Bila matamu terang, maka teranglah seluruh hati dan tubuhmu terang. Tapi bila matamu gelap, betapa gelapnya hatimu, betapa gelapnya itu menguasaimu. Mata kita harus terang, mata kita harus melihat yang baik. Saudara, ini adalah kacamata yang bisa menjelas, melihat, ya, secara jelas. Tapi kalau saya pakai kacamata hitam, semuanya kelihatan hitam nggak semuanya? Iya. Kalau kita pakai kacamata hijau, semuanya kelihatan hijau. Kacamata yang harus kita pakai adalah kacamata firman Tuhan, katakan amin. Kacamata yang kita pakai sekarang kacamata Injil, kerajaan Allah. Sehingga kita akan melihat dengan perspektif firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang positif. Kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Ya dan amin. Dan diberkatilah hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, semuanya katakan amin. Ya, puji Tuhan, haleluya, saudara diberkati. Amin. Satu kebenaran hakiki bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dibangkitkan, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Daniel Vicky. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja di 0859 4509 5577. Sekali lagi 0859 4509
5577. Dan nomor telepon ini juga tercantum di dalam bio link dari sosial media dari GBI-LTC Glodok, baik Instagram maupun Facebook. Puji Tuhan saudaraku, kita akan siap untuk masuk di dalam perjamuan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari siapkan roti dan anggur. Atau jika Anda tidak mempunyai roti dan anggur, bisa pakai biskuit ataupun jus. Ataupun jika tidak ada, saudara bisa pakai air putih. Yang penting itu sarana yang kita pakai, dan itu kita yakin dan percaya sebagai tubuh dan darah dari Yesus sendiri. Puji Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan. Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhan. Oh darah Tuhan, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, oh darah Tuhan, sumber pembasuhku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapan, damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku, Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi, oh darah Tuhanku, oh darah Tuhan, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai dengan 4.
Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu. Ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Yesus Kristus adalah Allah segala bangsa. Mari kita nyatu dengan tubuh dan darahnya. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwa tubuh-Mu benar-benar makanan dan darah-Mu benar-benar minuman. Dan kami percaya Tuhan, oleh perjamuan kudus ini kami menyatu dengan Engkau. Mari kita angkat roti dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa memakan daging Kristus, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Kedua, kami percaya kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, kami percaya kami sekeluarga mempelai Kristus siap sedia kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus kami makan. Kami percaya kami oleh tubuh Kristus kami akan masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Mari kita angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, darah anak domba Allah ditumpahkan, dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh darah Engkau segala dosa kami diampuni. Oleh darah Kristus kami dikuduskan, disucikan. Oleh darah Kristus dihapuskan segala dosa kami. Oleh darah Kristus kami dibenarkan, diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Oleh darah Kristus kami termeterai anak kerajaan Allah. Inilah darah anak domba Allah Yesus Kristus yang menyucikan segala dosa kami. Kami minum. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebentar saudara doa, masuk dalam doa pribadi saudara. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus Lebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan, kami telah menyatu dengan Engkau. Engkau ada dalam kami Tuhan. Engkau lebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka sedang berdoa saat ini, naikkan doamu, naikkan syukurmu. Jawablah setiap doa mereka Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, jawab di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus nyanyikan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. You are great Jesus. Yesus besar di
Apapun masalah yang kau hadapi, Dia adalah Allah yang besar yang sanggup menyelesaikan segala masalahmu. Katakan amin. Masalahmu tidak lebih besar, karena kami mempunyai Tuhan yang besar. Katakan amin. Yang dapat menyelesaikan segala masalah kami. Kami punya Tuhan yang besar yang dapat menyembuhkan kami. Kami punya Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Saudara yang sakit, taruh tanganmu di dada. Saat ini juga saya mau doa bagi saudara, spesial bagi engkau yang sakit. Jika engkau sakit kakimu, gerakan kakimu. Jika engkau sakit lehermu atau pinggangmu, taruh tanganmu di leher dan pinggangmu. Saat ini juga saya berdoa, kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, receive that healing in Jesus' name. Receive that healing by the stripes of Jesus. I declare you are healed oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sembuh saat ini juga. Semua kelemahan diangkat, semua sakit penyakit menjadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kau sembuh dalam nama Yesus. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be thou healed. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. From the top of your head to the tip of your toe. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Iblis tidak punya kuasa atas hidupmu. Roh jahat tidak punya kuasa atas hidupmu. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Semua kelemahan, tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Terjadi mujizat kali ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat minyak yang ada di meja. Angkat minyakmu dan ikut doa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus sesuai firman Tuhan. Hakim-Hakim 9:8-9. Untuk muliakan Allah dan manusia. Manusia mulia tidak kalah dengan setan. Manusia mulia tidak sakit-sakitan. Manusia mulia bebas wabah COVID-19. Manusia mulia tidak terserang wabah. Manusia mulia tidak sakit, tidak kalah dengan nyamuk, tidak sakit demam berdarah. Manusia mulia tidak kalah oleh sakit penyakit, bebas wabah, bebas penderitaan. Manusia mulia diberkati Tuhan, menang atas kuasa kegelapan, menang atas roh jahat dalam nama Yesus. 1 Samuel 16 ayat 13. Daud diurapi dengan minyak, roh Tuhan berkuasa atasnya. Tertulis dalam Yesaya 10 ayat 27. Pada satu beban yang ada di pundakmu akan diangkat, kuk yang mengikat di lehermu akan dihancurkan dengan minyak urapan itu. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kuk yang mengikat mereka dipatahkan. Dalam nama Yesus, beban mereka diangkat. Di dalam nama Yesus kami percaya. Urapi kepalamu, taruh di jidatmu, di kepalamu, urapi. Dan urapi juga telinga dan tangan kanan dan juga jempol kakimu. Urapi itu. Engkau menjadi imam yang kudus dan diberkati Tuhan. Dengan normal, kami doa diberikan jantung yang sempurna, tidak sakit jantung, jantungnya tidak ada penyempitan. In the mighty name of Jesus Christ, I declare healing upon this man, Lord. May you forgive his sin, Lord. Forgive his sin, and I declare healing in the name of Jesus Christ. The devil has no right upon this man. Amen. Tuhan sembuhkan, Bapak Hansen sembuh, Amen. Ibu Ria diberkati dan Bapak Hansen. Amen. Apa yang kau perlukan, Tuhan sediakan. Tuhan berkati, hidupmu ada di tangan Tuhan. Yes. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Bersama anak-anak, bersama satu keluarga. Berkati Bapak. Berkati Bapak Daniel Harimurti dalam pekerjaan usaha, proyeknya adil, berhasil, pembagian yang adil. Tuhan berkati, diurapi. Berkati Ibu Mega dan Bapak Halim. Amen. Tuhan urapi sampai putih rambutmu. Tuhan menggendongmu dan Tuhan menyayangi engkau. Yes. Berkati Bapak Andi Manaik dan keluarga. Tuhan berkati Dokter Andi di mana berada melangkah bersama keluarga. Tuhan lindungi pagari semua kuasa santet guna-guna. Amen. Putus dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Yang menyerang kami patahkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Bapak Supana dan juga Ibu Devita. Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Ana dan keluarga. Amen. Oh, berkati Tuhan. Berkati Tuhan anak-anaknya diberkati. Dan juga kami doa bagi Bapak Alex, keluarga diberkati. Amen. Berkati juga Bapak David, Tuhan berkati.
Kami doa buat Wice dan keluarga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati satu keluarga, sembuh ibunya, tidak sakit, keluarganya sembuh, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, diberikan damai sejahtera. Bapak Carly diberkati, Bapak Randy diberkati, Bapak Ferrari, Ibu Yunike, Ibu Siska dan Ibu Marta Tuhan berkati, Ibu Indri dan keluarga Tuhan berkati. Tuhan berkati pelayanan dari Jonathan Mihing, Tuhan berkati Ibu Listiana dan keluarga. Ibu Vera Atiam, Tuhan berkati Ibu Vera yang kami percaya Tuhan pengurapan atas ibu ini Tuhan. Berkati suaminya Atiam untuk mengampuni musuhnya. Kami percaya sesuai firman-Mu, ampunilah musuhmu, berdoa bagi mereka menganiayamu. Pengampunan bukan suatu pilihan, tapi pengampunan harus dilakukan. Jangan kau menyimpan dendam, jangan simpan kepahitan. Ampunilah, ambil keputusan untuk mengampuni. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bukan kita yang membalas orang-orang jahat, Tuhan akan membalas. Tapi kalau kita membalas, selesai, ya bisa rugi, saudara. Ya, maka dari itu kami doa damai sejahtera menguasai hati dan pikiran dari Atiam. Berkati Tuhan Atiam, berkati juga Vera, keluarga ini dilindungi, dipagari. Berkati Ibu Yohana Juina Lo, Ibu Marta Tuhan berkati. Ibu Eli disembuhkan, tidak sakit jantung, sekeluarga diberkati. Ibu Indah, Margaret dan Pak Michael diberkati Tuhan, dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Bapak Andrew Teng sembuh, tidak sakit. Kami doa ginjal yang sempurna, setan tidak punya hak atas hidupnya, bisa melayani Tuhan, umur panjang, sehat, diberkati Tuhan. Bapak Swinson Lee Tuhan jumpai, Tuhan kuduskan agar menjadi anak Tuhan yang selalu diberkati, bersama adiknya diberkati Tuhan. Bapak Jovin Erwin Lee diberkati, Hans Wibowo Tuhan berkati, juga dengan Bapak Yuliadi Tuhan berkati, bersama Yunita Tuhan berkati, Jimmy, Tati, Yudi, dan Dwi dan Ibu Ana. Dwi Ana. Kami doa bagi Jessica Ade, Tuhan berkati Jessica Ade. Apa menjadi pergumulan Jessica Ade, Tuhan kabulkan. Urapi Jessica Ade, kuduskan hati dan pikirannya. Kiranya Tuhan rencanamu tergenapi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami doa bagi Ibu Rebecca dan Bapak Asan Liu dalam perlindungan Tuhan. Kami doa bagi Bapak Danu, sembuh, sehat, diberkati Tuhan. Ibu Kathy diberkati bersama Adriani dan Lina. Tuhan berkati Diksha, Vijay, Ika, Endang, Boas, Iman Situmorang, Jimmy, Melvin, Elisa, Yance, Christopher, anak-anak muda semua Tuhan berkati. Bagas, Aldrian, Elizabeth, Christina, Aries. Memberkati seluruh pengerja jemaat GBLTC Glodok, Ibu Mira Felix, Ibu Rina, Ibu Irwan, Ibu Claudia Herlina bersama suami Tuhan berkati. Permata Sari Silitongga Tuhan berkati. Melissa disembuhkan. Rikista atau sakit penyakit, roh kelemahan tidak berkuasa atasmu, roh penyakit tidak berkuasa. Tumor be healed, cancer be healed in the mighty name of Jesus. Every disease be healed in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah Rapha, the Lord is your healer. I declare your healing today in the name of Jesus Christ. I pray you shall prosper. Tuhan berkati usahamu, pekerjaanmu, tidak mengalami resesi, tidak minus, tidak gagal. Kasih karunia Tuhan melimpah atasmu. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat Yesus Kristus Tuhan Elohimmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkatilah pintu rumahmu, keluar masukmu, lumbung-lumbungmu, roti adonan buah kandungan anak cucumu diberkati. Sekarang terimalah berkat Bapa Surgawi memberkati saudara. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai pada Natal Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaan-Nya. Shalom semuanya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita pada hari ini, saudara. Saya kena percaya saudara kita semua diberkati, baik yang menyaksikan melalui program YouTube GBLTC Glodok live streaming, dan juga Instagram GBLTC Glodok dan Pastor Daniel Vicky, dan juga Facebook dari GBLTC Glodok. Dan saudara, saya tetap mengingatkan bagi kita semua bahwa selama pandemi corona ini kita masih akan beribadah melalui secara online melalui program YouTube dan juga Facebook, Instagram. So jangan lupa kita akan bertemu kembali hari Minggu jam 11 pagi
Dan selanjutnya, ibadah tengah minggu tetap diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dan selamat Tetap sukacita. Haleluya. Haleluya.